kasih Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, karena pada sore menjelang malam hari ini, kami boleh bersama-sama berkumpul kembali di dalam Zoom Ministry untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Gunawan Sen. Ya Tuhan, kini Kau mengurapi kami semua, agar supaya firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi juga sebagai pelaku firman. Tuhan, sebelum itu kami juga ingin mengundang Roh Kudus untuk hadir tengah-tengah kami dengan puji-pujian yang akan sampaikan ke hadapan-Mu. Biarlah puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan juga boleh menjadi Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, segala roh-roh yang hendak mengganggu ibadah kami bersatu hati untuk menengking dan menghancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang beracara dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Urapi Pak Gunawan yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita sambut kedatangan Roh Kudus tengah-tengah kita. Dengan datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kita selalu bersyukur. Kita datang ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Amin.
Kita lanjutkan dengan lagu Arti Kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya, saya persilakan hambanya Pak Hendra sudah ada untuk masuk dalam doa pembukaan. Pak Sutarjo boleh berdoa, Pak Sutarjo.
Mari satukan hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus dan mulia. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, yang boleh kami sembah, kami kenal di dalam putramu Tuhan Yesus. Bapa, pada kesempatan yang indah ini kembali anak-anakmu yang tergabung di dalam Link Zoom Family Ministry datang mendapat hadiratmu mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah kumpulkan kami melalui ibadah Link Zoom Family Ministry. Berkati setiap kami, urapi setiap kami, urapi setiap peralatan yang kami pakai, kami Engkau jauhkan dari kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Bapa, kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh pendeta Gunawan. Kau berkati, urapi, setia membangun iman setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Amin. Terima kasih Pak Sutarjo. Baik, kita lanjutkan dengan lagu Allah Itu Baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Ia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Ia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku
luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Ya, sekarang marilah kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita datang sujud di altarnya sebagai doa kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita sujud di altarnya sambil memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Karena Dia Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Dia akan mengangkat segala dosa dan kesalahan kita. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku,
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin. Saya persilakan hambanya Bapak Pendeta Gunawan untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Selamat sore. Halo. Mari kita terlebih dahulu Silakan berdoa. hambanya. Ya, kita akan sama-sama minta pimpinan Tuhan, ya, supaya firman ini benar-benar menjadi rama dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah yang baik, sore hari ini kami bersyukur bahwa kami masih Tuhan berkesempatan untuk boleh belajar, boleh menganalisa, boleh memuji-muji-Mu pada ibadah Zoom pada sore hari ini di Family Ministry. Dan kami percaya momen ini adalah yang terpenting untuk kami boleh lakukan. Biar semua itu untuk pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan bagi nama-Mu semata-mata. Bapa, ampuni kami, suci kuduskan kami, supaya kami layak dan berkenan kepadamu, terutama untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, seperti apa yang Kau ingini, supaya hamba sampaikan, urapi, baik hamba maupun saudara kami yang lain, supaya kami itu mengerti dan oleh kuat kuasa Roh Kudus, dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami ingin membenarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin, amin, amin. Saudara-saudara, tidak terasa kita sudah masuk paruh tahun ya. Tahun 2023 sudah masuk setengah tahun, dan kita akan memasuki untuk tahun-tahun berikutnya dengan penuh perjuangan. Perjuangan dalam keadaan sosial, ekonomi, apa saja. Tapi tetap bagi kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan, kita selalu dipelihara dan dijaga dan dilindungi serta diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Baik, langsung saja to the point. Bahwa khotbah saya diambil dari Mazmur 63 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-9. Adapun judul khotbah saya membangkitkan semangat hidup. Ya, saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan firman ini, saya hanya menekankan orang Kristen ada dua tipe. Kristen teori dan Kristen praktek. Kristen yang paham dalam-dalam soal kekristenan, soal firman, tetapi tidak seimbang, justru jarang melakukan dalam hidupnya. Seperti apa yang dikatakan, bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan kita yakin kita yang ada di sini lewat wadah Family Ministry, kita memiliki iman yang hidup. Amin, saudara-saudara. Baik, saya akan bacakan. Adapun Mazmur 63, di sini diberikan satu judul, kerinduan kepada Allah. Demikian firman Tuhan, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegangkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu.
seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Ayat 7, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merundungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Amin. Saudara-saudara, Mazmur Daud ini ditulis oleh Daud dalam peristiwa bagaimana dia dikejar-kejar, mau dibunuh oleh Saul. Kita bisa melihat sebelumnya dari Samuel 18-19 itu. Saudara boleh lihat betapa Saul itu tidak suka kepada Daud dan dia mau membunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, itu sangat sayang kepada Daud sehingga dia memberitahu kepada Daud, Daud, kamu dicari papa, kamu mau dibunuh. Waduh. Dalam ketakutannya itu, si Daud melarikan diri. Dia tidak tahu kemana arah tujuannya, pokoknya lari, dan lari. Akhirnya di dalam Mazmur 63 dia terdampar di padang gurun Yehuda. Saudara-saudara, bukankah gurun itu adalah satu simbol kematian? Bahkan gurun Yehuda adalah simbol daripada kesendirian. Gurun Yehuda simbol ketidakpastian. Bagaimana dia menoleh ke kanan adalah pasir, ke kiri pasir, ke depan pasir, ke belakang pasir, dan tidak pernah berhenti kemanapun dia melangkah pasir. Jadi itulah satu simbol gurun adalah ketidakpastian dia melangkah. Dan di dalam kesendiriannya dia tidak melihat siapa-siapa yang ada di gurun itu, kecuali kegelapan dan kesunyian. Bahkan gurun adalah simbol tentang roh-roh yang gentayangan. Bagi orang-orang yang terdahulu waktu terdampar di gurun Yehuda meninggal. Dan disitulah gurun itu simbol daripada kuasa kegelapan. Bahkan gurun itu adalah simbol dari sebuah kematian. Karena di gurun itu ada binatang-binatang kecil yang melata-lata, yang berbisa. Sehingga dengan mudahnya orang-orang yang terdampar di sana nanti disengat atau apa saja dengan binatang yang kecil yang begitu bisanya dapat membunuh. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, gurun bukan sesuatu tempat yang baik. Dia merasa sendiri. Gurun simbol kesendirian, gurun yang simbol ketidakpastian hidup. Gurun adalah simbol tentang kuasa kegelapan, Bapak. Gurun adalah simbol kekeringan. Tiada air. Saudara bisa bayangkan kalau saudara terdampar di gurun Yehuda. Sehingga Daud stres. Dia mengalami satu jalan buntu dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, gambaran terdampar untuk di gurun Yehuda itu adalah sama yang kita mengalami. Kalau kita dikejar-kejar Daud, dikejar-kejar Saul, akan dibunuh. Itu sama dengan halnya saudara dan saya dikejar problem dan masalah. Sehingga tidak tahu harus lari kemana. Dan ternyata saat lari apa yang dituju itu Daud adalah satu tempat yang tidak begitu baik. Dan itulah saudara dan saya, mari jangan sampai nanti kita terdampar atau kita ada di tempat mana yang kita tuju tanpa kita tidak mengerti. Sehingga kita tidak dapat menyelesaikan masalah itu, malah membuat kita deadlock, jalan buntu, dan tidak berdaya apa-apa. Saudara, yang ada diingatan daripada Daud, bagaimana dia ingat dan rindu. Ada sebuah figur yang selalu menolong dia. Satu figur yang sungguh-sungguh dia andalkan, tidak ada lain, yaitu Allah di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, hari ini kita melihat sebuah catatan dan pelajaran yang terpenting. Bagaimana saat saudara dan saya dikejar masalah, saudara yang dikejar persoalan,
saudara yang tidak berdaya. Apa yang harus kita lakukan supaya seperti apa di sini di akhirnya, pada akhirnya Daud dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang kita bisa simpulkan dan kita tarik dari Mazmur ke-63 itu. Yang pertama, saudara-saudara, kita hanya memandang kepada Allah. Kita bagaimana supaya bangkit semangat kita? Kita harus memandang kepada Allah. Nanti saudara bisa membaca di ayat yang ketiga. Kemudian yang kedua, kita harus memuji-muji Allah. Di situ nanti saudara bisa boleh melihat ayat yang ke-6. Ya. Saudara boleh lihat yang ke-6. Kemudian yang terakhir, saudara harus mengingat kedahsyatan Allah di waktu lampau. Dan itulah yang diingat-ingat Daud pada waktu itu. Sehingga dia melihat pada ayat yang ke-7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang malam. Dia merenung. Akhirnya dia mengambil kesimpulan. Kita harus mengingat bahwa Allah di dalam nama Yesus itu adalah sebuah pribadi yang suka menolong kita. Dulu, sekarang, dan ke depan. Jadi saudara-saudara, ada 3 hal bagaimana saudara supaya semangatnya dibangkitkan. Kita hanya memandang kepada Allah. Yang kedua, kita harus dan hanya memuji Allah. Yang ketiga, kita harus dan hanya mengingat kedahsyatan Allah. Kalau 3 hal ini kita pegang, saudara, itu dibangkitkan semangat saudara sama seperti Daud yang sudah mengalaminya. Jadi saudara yang pertama, bagaimana? Hanya memandang kepada Allah. Pemahaman memandang ini berarti hanya percaya kepada Allah. Kesendirian daripada Daud, akhirnya dia dibangkitkan, dia ingat sebuah pribadi hanya percaya kepada Allah, hanya memandang kepada Allah. Untuk itu kita akan melihat dari Mazmur 123 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyahnya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Saudara-saudara, memandang kepada Allah, percaya kepada sebuah pribadi tanpa melihat kemana-mana, hanya memandang, melihat, meminta pertolongan, dan percaya kepada Allah. Dan itulah yang menjadi satu hal yang dilakukan Daud pada waktu dia mengalami persoalan. Dia kembali kepada Allah di dalam kerinduannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, itulah bagaimana kalau kita ini memandang kepada Allah. Seperti tangan kita memandang kepada tangan tuannya. Tolonglah Tuhan. Tolonglah Tuhan. Ya Tuhan, ini aku sedang mengalami persoalan. Hanya memandang kepada Allah. Ya, itu saudara-saudara. Seperti mata hamba memandang kepada tangan tuannya. Ya, kita hanya memandang kepada Allah. Tidak kepada pribadi yang lain. Jadi waktu saudara mengalami masalah, hanya memandang kepada Allah. Meminta belas kasihan. Mana mungkin kita minta tolong kepada orang tanpa kita bisa melihat, tanpa melihat wajah orangnya. Misalnya mata kiri melihat ke kiri, tangan kita ke depan. Pak Mingguan, enggak uangnya. Minta tolong, uang, pinjam. Ya tersinggunglah. Bagaimana juga ini terjadi dalam sikap kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita memandang, meminta tolong kepada sebuah pribadi, pandang dia.
Lihat dia, saudara-saudara. Tidak kepada yang lain. Saya pada waktu beberapa tahun yang lalu, saya melayani di doa pagi di GKI Gading Serpong. Saudara-saudara, selesai kita memberi tangan kepada para jemaat. Saudara-saudara, ada seorang ibu muda yang sekarang sudah tinggal di Bali. Pada waktu saya kasih tangan sama dia, memang dia menyambut tangan saya, tapi matanya melihat ke kiri, menyambut temannya yang bicara dengan dia tanpa memandang kepada saya, saudara. Betapa saya tersinggung, saudara. Saya tarik tangannya saya sambil berkata, kalau kasih tangan, lihat wajah saya. Dia minta maaf, minta maaf. Soalnya begitu saya tarik, dia hampir jatuh. Nggak bisa begitu. Jadi kalau kita ini punya persoalan, kita merasa jalan buntu, percaya tidak kepada yang lain. Percaya hanya kepada Allah di dalam nama Yesus, saudara. Makanya nanti Allah akan melihat bagaimana kesungguhan hati kita. Sehingga Allah akan turun tangan dari surga menolong saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Dan yang kedua, kita harus dan hanya memuji-muji Allah. Kita bisa dilihat di sini ayat yang ke-6. Seperti dengan lemak dan sum-sum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Kenapa, saudara? Karena dikatakan dalam Mazmur 22 ayat 4, Allah bertahta di atas pujian umatnya. Pujian itu punya kuasa. Saudara-saudara, jadi kita harus waktu mengalami persoalan, jangan bersungut-sungut, jangan terlalu serius memikirkan persoalan, tapi marilah kita memuji-muji Allah. Supaya Allah turun kasih dan kuasanya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus. Sehingga persoalan itu pun dapat terselesaikan karena punya kuasa pujian itu. Saudara bisa bayangkan pada waktu di Kisah Rasul 16, bagaimana Paulus dan Silas waktu di penjara Filipi, Paulus dan Silas tengah malam dia memuji-muji Allah, memuji-muji Allah. Kemudian belenggu terlepas, pintu gerbang terbuka, sehingga kepala penjara mau bunuh diri, mau melarikan diri dan lain sebagainya. Karena dia berpikir penjara terbuka, orang-orang lari. Tapi tidak bisa. Ternyata sekalipun belenggu terlepas, Paulus dan Silas tetap ada tinggal di situ. Mari saudara-saudara memuji-muji Allah. Karena dalam pujian itu ada kuasa. Ada kuasa, saudara-saudara. Saudara percaya dan harus percaya. Kalau hari-hari ini banyak, waktu zamannya di Surabaya, ada namanya pendeta Osborne dari negeri Belanda. Dia mengadakan KKR. Kalau yang datang berpondong-pondong di lapangan Tambak Sari, Osborne hanya mengajak nyanyi. Bagi orang yang sakit, yang bawa tongkat, yang timpang, yang lumpuh, dia hanya nyanyi. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oh, di darah Yesus tertolong. Saudara KKR yang diadakan pendeta Osborne di lapangan Tambak Sari beberapa puluh tahun yang lalu. Itu orang yang lumpuh dapat berjalan. Orang yang tidak bisa berjalan, dia pegang tongkat, tongkat dilepas, saudara-saudara. Ada kuasa lewat pujian. Hari ini kalau saudara sedang juga mengalami sakit, pusing, dan lain sebagainya. Jangan lupa, ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Nah, saudara-saudara, bagi yang bermasalah tentang keuangan, toko sepi, besok bayar kontrakan, bayar apa saja, belum ada duitnya, saudara. Jangan putus asa. Saudara harus menyanyikan, mulialah namamu Tuhan.
berkat-Mu atasku melimpah. Ada kuasa lewat pujian saudara-saudara. Yakin dan percaya bahwa kalau saudara punya masalah, tetap memuji-muji Allah. Undang, ya Tuhan, supaya Allah bekerja. Ada kuasa turun dari surga menolong saudara dan saya. Demikian juga untuk yang sudah lanjut usia, ya saudara-saudara. Kalau hari ini merasa hari ini saudara dan saya yang usianya sudah lanjut usia tinggal di rumah sendiri, lagunya nyanyikan pada waktu engkau sendirian. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, tak usah takut. Saudara-saudara, satu peristiwa momen yang juga cukup lama. Zaman dahulu itu ada seorang ibu yang sedang hamil. Dia pergi ke dokter ginekolog, yaitu penyakit kandungan. Dia ngomong, dokter, saya mau periksa kandungan saya. Dilihat oleh dokter spesialis kandungan itu. Dokter menyatakan, ibu, bayi ibu sungsang. Jadi ibu nanti bedah sesar. Gitu. Si ibu berkata, tidak mau dokter, saya mau yang hanya lewat kelahiran normal. Ya, baiklah Bu, kita lihat saja nanti. Gitu. Pulanglah ibu. Dan beberapa bulan lagi dia datang lagi memeriksakan kandungan ke dokter yang sama. Dokter mengatakan, ibu, bayi di perut ibu tetap kondisinya sungsang. Padahal ibu sudah berusaha, si ibu ini berusaha untuk kerja di rumah supaya posisi bayi terbalik normal, tidak bisa. Dokter berkata, ibu harus bedah sesar. Ibu berkata, tidak mau. Ya sudah, ibu pulang aja. Nah, kemudian satu hari, air ketubannya pecah. Si ibu datang ke dokter yang sama, dia periksakan. Wah, enggak bisa, Bu. Ini harus bedah sesar. Ibu tetap ngotot. Tidak mau, Pak Dokter. Saya minta kelahiran normal. Si dokter berkata kepada suaminya, tanda tangan itu mengenai yang tidak mau operasi katarak dan dia hanya mengandalkan operasi biasa kalau ada apa-apa. Kami dokter rumah sakit tidak tanggung jawab. Gitu, tanda tangan suaminya. Si istrinya ngomong sama suaminya, Pak, aku minta Walkman. Kalau sekarang kan pakai handphone, dulu Walkman. Nah, kemudian dia pakai Walkman, dia masuk ke ruang operasi, disetel lagunya. Haleluya, haleluya, ya toh, haleluya, haleluya. Ya, saudara-saudara, tidak lama itu bayinya kakinya keluar, mulai keluar sedikit demi sedikit ya. Oh, haleluya. Terus nyanyi lagi, haleluya. Dia nyanyi terus lagu rohani terus. Ya saudara-saudara, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Badannya keluar sedikit. Kemudian lagi, dia setel lagi. Datang Roh Kudus ku doa, Roh yang manis dan lembut, datang dalam kuat kuasa-Mu, menurut ke, baru sampai ke, itu kasetnya yang di Walkman berhenti, saudara-saudara. Pak, mati ini, baterainya habis barangkali. Dokternya bingung. Ayo belikan baterai, ini sudah hampir keluar nih, sudah kakinya udah keluar nih. Gitu. Wah, bingung semua. Akhirnya dipasang lagi itu Walkman-nya. Dia nyanyi lagi Walkman-nya.
datang ya menurut kehendak-Mu. Glory, haleluya. Singkat cerita, operasi berjalan dengan baik tanpa harus bedah sesar. Itu karena ada kuasa lewat pujian. Jadi saudara-saudara dan saya, kalau saudara hari ini mengalami persoalan, saudara merasa hari ini saudara ada bimbang dan ragu, memuji-muji Allah. Jangan pernah lupa. Amin, saudara-saudara. Yang ketiga, kita harus mengingat kedahsyatan Allah di waktu yang lampau. Di situ kita melihat ayat yang ke-7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Direnungkan sama Daud. Iya. Kurang apa itu? Tuhan dulu itu kurang apa nolong saya? Waktu saya sedang mengembalakan kambing dan domba, banyak beruang dan singa mau menerkam domba-domba gembalaannya. Tapi Allah menolong dia. Kemudian dia juga ingat bagaimana waktu dia melawan orang Filistin yang gede. Dengan ketepelnya dia membunuh orang Filistin itu. Ya, kemudian Daud bisa mengalahkannya. Dan yang ketiga dia ingat bagaimana Allah menolong dia waktu dia perang ke depan. Dia pulang kembali dalam keadaan selamat. Sehingga rakyatnya berteriak dan bersorak-sorai. Hidup Daud, hidup Saul. Saul mengalahkan beribu-ribu orang, beribu-ribu musuh. Tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Hal ini yang menyebabkan bagaimana Saul dengki, marah, dan iri kepada Daud. Awas nanti aku bunuh kamu. Sehingga itulah waktu itu Yonatan lapor kepada Daud, kalau kamu mau dibunuh papa. Saudara, ingat. Bagi saudara dan saya yang hari punya persoalan, apakah saudara terlupa bahwa Tuhan itu sering menolong saudara dan saya? Amin. Izinkan saya sharing. Saya masuk di Jakarta tahun 2005. Saudara, 2005 dari kota Jombang, Surabaya itu saya pindah ke Jakarta 2005. Saya tidak punya apa-apa, saya dikontrakkan sama adik. Saudara, karena anak saya yang kedua pulang dari Amerika. Dan dia tidak mau tinggal di kampung, dia mau tinggal di Jakarta. Sehingga saya dan istri saya berdua menemani anak saya dari Amerika. Saudara-saudara, dia terus bekerja di IPK International School sampai usianya itu mencapai 35 tahun, belum menikah. Kami suami istri dengan istri takut kalau anaknya nanti kalau kadaluarsa, expired bagaimana? Umur sudah 35. Kita minta tolong kepada orang-orang. Ya, minta tolong kepada orang-orang untuk menjodohkan, cari jodoh pakai comblang. Berkali-kali tidak bisa. Kemudian satu hari saya dikenalkan sama ibu dokter. Ya, Pak Gunawan, ini anaknya saya kenalkan dengan anak laki-laki eksekutif, orang yang ganteng punya jabatan. Ya senenglah diiming-iming dapat mantu yang begitu. Hari hanya kita ketemu di Mall Anggrek. Kemudian kita kenalan, saya duduk di depannya dokter, anak saya di kiri di depan anak laki-laki itu, dan di sebelah kanan istri saya dan anak dokter di hadapannya. Saudara tahu, selama pembicaraan itu anak saya tidak dilihat dan tidak diajak bicara sama sekali sama pemuda itu. Siapa yang tidak sakit, saudara? Anaknya nggak dianggap. Begitu pulang, istri saya menangis. Dia ngomong apa? Pak, sudah ndak usah pakai comblang-comblangan. Kita doa sendiri sama Tuhan. Memang kurang apa Tuhan nolong kita. Ingat bagaimana keadaan kita. Ya, kita ditolong Tuhan. Kita sampai bisa sekarang bisa beli rumah di Gading Serpong dan lain sebagainya. Ingat, jangan pernah ragu-ragu tentang
masa lalu Tuhan menolong kita, pasti ditolong untuk anak kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengingat itu bagaimana Tuhan menolong kita pada waktu kita usaha bangkrut, sampai dipulihkan, pindah ke Jakarta lontang-lantung, tidak punya apa-apa, sampai kita bisa beli rumah, saudara. Singkat cerita, sesuai dengan doa saya, anak saya mendapatkan seorang pendeta tinggal di gereja di Toraja, Mamasa, Sulawesi Barat. Kalau bukan Tuhan tidak bisa. Makanya saudara, mari kita mengingat. Jangan hanya menggerutu di samping memuji Tuhan, memandang percaya kepada Tuhan. Ingat, Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Waktu yang lalu saudara, waktu mungkin ada di antara saudara yang datang dari luar pulau, sekarang tinggal di Jakarta. Apa yang kita punya? Saya nggak punya. Saya hanya diberikan DP. Apa itu kita bisa nabung sampai kita bisa beli. Kalau hari ini bukan Tuhan, tidak mungkin. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari bangkitkan semangat Anda. Jangan pernah takut dan bimbang. Percaya kita hanya memandang kepada Allah. Yang kedua, kita memuji-muji Allah. Dan yang ketiga, ingat kedahsyatan Allah di waktu yang lampau. Percayalah bahwa saudara yang hari ini mengalami masalah, persoalan, pergumulan, Tuhan pasti akan menolong dan membangkitkan saudara. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sederhana. Dari pengalaman Daud yang dikejar-kejar karena masalah, terdampar dan tidak berdaya, putus asa, deadlock, saudara-saudara. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong setiap kami yang punya pergumulan dan pergumulan. Cepat atau lambat, kira saudara-saudara kami yang mengalami hal yang sama, akan Tuhan tolong sama seperti Engkau menolong Daud. Dan kami harus hanya percaya memandang kepada Engkau. Kami harus memuji-muji Engkau. Dan kami harus tetap, ya Tuhan, mengingat kedahsyatan Allah dalam hidup kami. Sekarang dan selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya serahkan kembali kepada host. Ya, ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Gunawan Chen. Harusnya ini ada tanggapan dulu dari Pak Komingguan ya, tapi kelihatannya terpental ini. Nggak ada lagi ya di sini. Iya, iya. Oke, baiklah kalau gitu kita lanjutkan aja dalam doa syafaat. Setelah itu kita masuk ke bincang-bincang. Pak Gunawan Chen, apakah bisa mengikuti bincang-bincang kita setelah doa syafaat? Belum dibuka mic-nya, Pak. Mic-nya belum dibuka, Pak Gunawan. Jadi saya hari pagi sampai siang udah 2 kali. Ada acara meeting, ada acara persekutuan. Ini yang ketiga. Nanti hari ini soalnya saya harus ada acara lagi, jadi saya nggak bisa ikut lagi ini Pak Jan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih untuk pelayanannya Pak Gunawan. Tuhan memberkati ya, luar biasa. Amin. Ya. Oke, baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena Pak Gunawan memang tidak bisa melanjutkan bincang-bincang, tapi mungkin kita lanjut aja ya. Nanti saya minta Pak Johan Untung mungkin ya untuk bisa pimpin ke doa syafaat untuk kita hari ini. Silakan. Oke, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat sore hari ini, seberapa kami yang sudah ada di Zoom ini, dan melalui pujian, penyembahan, dan kebenaran firman Allah, telah memberkati kami sekalian, dan bahwa hidup kami terus hidup dengan Tuhan, menyenangkan Tuhan,
terus mengikuti firman Allah dalam kehidupan ini, sehingga kami menjadi hamba-hamba yang siap untuk dibentuk, siap untuk terus dipakai di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan sore ini hamba-Mu berdoa buat seluruh anggota atau keluarga besar FN, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kehidupan kami, baik itu kesehatan kami, baik itu rumah tangga kami, baik itu pelayanan kami, baik itu anak-anak kami, baik setiap apa yang menjadi kerinduan kami untuk setiap kami yang ada di sub ini. Biarkan Tuhan Engkau membuka jalan dan Engkau adalah sumber dari segala sumber pertolongan kami ketika kami datang kepadamu merendahkan diri dan memohon setiap apa yang menjadi kerinduan kami untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Kami tahu bahwa tanpa Tuhan hidup ini tidak akan pernah artinya. Tanpa Tuhan pelayanan kami tidak akan pernah, pelayanan kami akan sia-sia. Oleh karena itu, kami hamba-hamba terus butuh Tuhan Yesus Kristus dengan kerendahan hati kami. Maka doa hamba-Mu buat seluruh keluarga besar FM, dimanapun mereka berada di tempat kami masing-masing. Biarkan berkat Abraham, Ishak, Yakub akan terus menyertai kami, hikmat Tuhan akan terus memenuhi seluruh kehidupan kami, bahkan hati Tuhan akan terus menyertai kami, dan kami memiliki hati seperti Kristus, pikiran seperti Kristus, tindakan seperti Kristus. Biarkanlah karakter-karakter Kristus itu akan terus ada di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup ini ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, selagi kami masih ada waktu, ada kesempatan untuk terus mengerjakan pekerjaan-Mu yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami tahu bahwa pekerjaan Tuhan adalah bukan proyek kami. Ini proyek Tuhan yang harus kami kerjakan di muka bumi ini. Sementara Tuhan masih memberikan kami waktu untuk melakukan segala tugas pelayanan kami dengan baik di hadapan Tuhan. Kami punya keterbatasan Tuhan, oleh karena itu kami butuh Roh Kudus untuk senantiasa menyertai kami. Oleh karena itu bawa hidup kami dalam perkenanan Tuhan. Bawa hidup kami terus ada di dalam kehendak Tuhan. Tolong kami oleh Roh Kudus, memberikan kami kemampuan untuk menjalani kehidupan ini dalam pelayanan yang terbaik dengan Tuhan. Yang terbaik kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa ketika kami melayani Engkau, Tuhan tolong supaya pelayanan kami tidak mencari kemuliaan, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi pelayanan ini benar-benar kepercayaan yang Allah berikan kepada kami hamba-hamba-Mu. Dan pekerjaan yang paling mulia adalah melayani Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, menjadi berkat, dan biarkan hidup kami ini sungguh-sungguh menjadi terang bagi banyak orang Tuhan. Dari keluarga, anak-anak kami, pelayanan-pelayanan Tuhan percayakan kepada jemaat, kepada lingkungan, masyarakat di mana kami berada. Tuhan, jadikan kami menjadi terang bagi banyak orang, supaya melalui kehidupan kami, mereka akan melihat Kristus yang luar biasa di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sedang bergumul dalam pergumulan, baik itu yang sedang membangun, baik yang mungkin sedang mengurus izin, baik yang mungkin yang masih kontrak. Mereka sedang bergumul untuk tetap punya tempat yang menetap, yang tidak kontrak-kontrak lagi. Tuhan tolong, Engkau lah yang tahu segala pergumulan mereka. Engkau tahu apa jawaban-jawaban yang dari Tuhan akan beri kepada mereka. Engkau tahu keinginan kami ya Tuhan. Biarkan keinginan itu adalah keinginan yang mempermuliakan Tuhan. Bukan keinginan untuk memuaskan hawa nafsu kami, kedagingan kami. Bukan untuk memuaskan kebanggaan kami. Tetapi kami mau Tuhan semua pekerjaan-Mu yang Tuhan percayakan dalam pergumulan kami, yang sedang bergumul untuk pembelian tanah, yang sedang bergumul untuk fasilitas gereja, gedung gereja. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hanya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Dan apa yang kami doakan, pasti Tuhan membuat berhasil. Tuhan menjawab. Karena dalam perkataan kami ada kuasa firman.
Karena Engkau sendiri yang berfirman bahwa setiap perkataan hamba-hambamu, anak-anakmu, ada kuasa yang keluar dari dalamnya. Oleh karena itu Tuhan, hamba menyerahkan, biarkanlah seluruh kami hamba-hambamu benar-benar melayani, menjalankan dengan setiap tugas pergumulan kami. Kami tahu bahwa Allah tidak pernah terlambat. Tuhan selalu menjawab doa kami tepat pada waktunya, di tempat yang paling tepat. Itu kami sangat percaya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami berdoa juga buat anak-anak kami Tuhan. Baik yang mereka yang masih kecil, yang remaja, pemuda, yang sudah berkeluarga, bahkan sampai cucu mantu kami. Diberkati Tuhan. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati kehidupan mereka, diberkati kesehatan mereka, diberkati masa depan mereka. Bahkan anak-anak hamba-hambamu, anak-anak kami, mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Mereka menjadi anak-anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang penting bagi negara kami ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami. Supaya dalam pergaulan mereka juga mereka tidak terpengaruh dengan pergaulan dunia ini. Yang menghancurkan masa depan. Yang menghancurkan kehidupan mereka. Yang menghancurkan pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Bapa, tolong anak-anak kami. Supaya dalam pergaulan mereka menjadi pergaulan yang tidak terpengaruh dengan apapun. Tetapi anak-anak kami Tuhan, mereka boleh menjadi berkat, bisa memenangkan jiwa-jiwa anak-anak muda ya Tuhan. Tuhan, kami orang tua nggak bisa menjangkau mereka dimanapun mereka berada. Tetapi roh Tuhan yang akan melindungi mereka. Taruh roh hati takut akan Tuhan kepada anak-anak kami ya Bapa. Supaya anak-anak kami ini mencintai Tuhan dalam hidup mereka. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Itu menjadi prioritas dalam kehidupan mereka. Sehingga anak-anak kami ini menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati para pengurus FM ini juga Tuhan. Biarkan Engkau akan terus tambah-tambahkan hikmat-Mu supaya FM terus akan berjalan dengan baik. Dan semua anggota FM ini Tuhan, kami boleh terus mendukung sport dengan kehadiran kami masing-masing supaya FM ini akan terus berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan semua apa yang menjadi kebutuhan kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Besok kami akan ibadah di gereja kami masing-masing. Persiapan hamba-hambamu, Tuhan Engkau akan menolong dan kami mempersiapkan hati kami dengan baik supaya pelayanan, pujian, penyembahan sampai kepada seluruh hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan, urapan Tuhan turun di atas mereka. Kebangunan rohani, roh Allah yang menyala-nyala. Api Pentakosta menyala-nyala dalam kehidupan kami. Roh yang menyala-nyala ada di dalam kehidupan jemaat-Mu. Supaya jemaat mereka mempersiapkan diri dengan baik. Untuk mereka memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Baik firman Tuhan dan melalui pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa yang tidak hadir dalam Zoom ini. Tuhan memberkati mereka. Kami tidak tahu apa yang menjadi penghalang mereka, tapi kami terlalu percaya bahwa Tuhan menjaga dan memberkati mereka. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akan mengakhiri ibadah FM kami pada sore hari ini. Pak Kominggon ada? Nggak ada, Pak. Belum masuk lagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara dari hari ini sampai Maranatha. Yesus akan kembali menjemput saudara dan saya mengasihinya. Dan keluar masukmu Tuhan akan memberkatimu. Anak-anakmu, cucu-cucumu diberkati Tuhan. Dan keuangan saudara diberkati, pelayananmu diberkati, rumah tangga kita diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan, inilah yang kami mohon kepadamu, berkat Tuhan yang menyertai kami dari hari ini sampai Maranatha. Yesus kembali untuk menjemput kami yang percaya dan mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengakhiri ibadah FM pada sore ini. Haleluya. Amin. 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 Ya, baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makasih Pak Johan, Terima makasih buat doanya. Bu Erlin,
Tuhan berkati. Pak Khairul. Ya, jadi kita nggak usah pakai bincang-bincang lagi ya, Pak ya. Iyalah, Ya. nggak ada orangnya. Apa yang mau ditanya, Pak? Iya, Ya udah, Kita ketemu Baik. Senin. mungkin hari ini memang banyak yang ini ya, ada banyak tugas di Iya luar. mungkin. Ya, oke. Sampai ketemu lagi. Makasih, Pak.